Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 7. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sudah 3 hari Mas Zaya dirawat. Panasnya masih naik turun. Gejala tipes. Begitulah kata dokter. Akan tetapi yang membuat hatiku teriris adalah tidak henti-hentinya dia mengucapkan kata ayah. Meskipun Mas Zaya sama sekali tidak bertanya di mana ayahnya, karena memang dia belum mengerti. Aku heran, apakah Mas Zaya mengenali siapa ayahnya? Padahal usianya masih sangat kecil. Nuri, sapa Laras yang datang berdua dengan suaminya, menengok Mas Zaya. Aku harus bagaimana, Laras? Apa aku harus memberitahu Mas Jamal? Untuk kesekian kalinya, aku masih belum bisa memutuskan. Menurutku beritahu saja, terserah dia mau datang atau tidak. Tapi kamu gak usah bilang kalau Mas Zaya menyebut namanya. Nanti dia jadi besar kepala. Iya sih, benar juga. Karena bagaimanapun juga, Mas Zaya itu kan anaknya. Kamu boleh membenci orangnya, tapi bagi Mas Zaya, dia itu adalah ayahnya. Pak Fahri menambahi. Aku merenungkan perkataan suami istri itu. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Mas Jamal. Mas Zaya lagi sakit. Dia sedang dirawat di rumah sakit Nakula. Datang saja kalau kamu mau. Sudah. Hanya pesan singkat itu yang kukirimkan melalui aplikasi hijau bergambar telepon itu. Tidak berapa lama kemudian, benda pipih itu bergetar. Mungkin pesanku sudah dibalas oleh Mas Jamal. Urus saja sendiri. Bukankah kamu sudah mengajukan cerai? Gak usah ngerecokin hidup Mas Jamal lagi. Nyuruh Mas Jamal datang, paling-paling hanya akal-akalanmu saja kan? Minta dibayarin ya? Dek, kenapa Nuri? Apa katanya? Laras mengambil ponselku setelah melihat aku terdiam saat membacanya. Astagfirullahaladzim. Laras turut beristighfar saat membaca pesan balasan itu. Aku memberikan ponsel itu kepada suaminya untuk dibaca olehnya. Aku yakin yang membalas pesan itu adalah Mutia, karena memang Mas Jamal bekerja di bengkel milik orang tuanya. Padahal selama denganku dulu, tidak pernah sekalipun Mas Jamal mengizinkanku untuk memegang ponselnya. Apalagi membalas pesan yang masuk ke sana. Dia membelikanku ponsel jadul yang hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS. Lalu kenapa sekarang dengan mudahnya Mutia bisa membalas pesanku? Sudah Nuri, biarkan saja. Gak usah sakit hati. Yang namanya perceraian pasti dampaknya ke anak. Sekarang kamu harus bisa berperan ganda. Bisa jadi ayah dan juga bisa jadi ibu bagi Mas Zaya. Jangan sampai karena kesibukan, kamu jadi mengabaikan anakmu. Dia sudah kehilangan ayahnya. Jangan sampai kehilangan kasih sayang seorang ibu juga. Saran dari Pak Fahri yang langsung tepat sasaran. Mas Zaya kembali memanggil ayahnya. Ku dekati dia, lalu kupeluk dengan lembut. Ayah sedang kerja, Nak. Sekarang kamu sama Bunda dulu ya. Nanti kalau sudah sehat, kita jalan-jalan ke pantai ya, Nak. Pandanganku kabur. Air mataku menggenang di pelupuk mata. Maafkan Bunda ya, Nak. Karena Bunda harus memisahkan kamu dengan ayah kandungmu. Bunda hanya tidak ingin kalau kamu dibedakan kalau ikut dengan ayahmu. Karena ayahmu sudah mempunyai keluarga baru. Tapi ibu pastikan kalau kamu tumbuh dewasa, kamu bisa mencari ayah kandungmu. Ucapan itu terus-menerus kubisikkan di telinga Mas Zaya. Berharap dia akan mengerti kalau aku akan terus berada di sampingnya. Kulihat Laras ikut menitikkan air mata. Dia bersandar di pundak suaminya.
Mungkin dia bisa merasakan kesedihan seorang anak karena perceraian orang tuanya. Aku mungkin gagal sebagai seorang istri, tapi aku tidak mau gagal sebagai seorang ibu. Kebahagiaan Mas Zaya adalah yang terpenting bagiku sekarang. Aku akan membuat dia hidup berkecukupan hingga tidak ada orang yang bisa menghinanya kelak, meskipun dia tidak memiliki ayah. Nuri, pikirkan baik-baik. Kamu masih sempat kalau kamu mau membatalkan perceraian itu. Aku menggeleng. Lanjutkan saja. Sidangnya lusa kan? Aku harap Mas Zaya sudah sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit. Pak Fahri menghela nafas. Ya sudah, kalau keputusanmu sudah bulat, aku harap memang ini yang terbaik. Dengan cepat Laras menyanggah ucapan suaminya itu. Kamu ini gimana sih, Mas? Kok malah nanya gitu? Bikin Nuri tambah bimbang saja, tahu nggak? Udah jelas-jelas suaminya selingkuh. Mertuanya kayak setan. Belum lagi mulut iparnya yang kayak cabai level 12. Masih mau ditanya cerai apa enggak? Laras seperti yang tidak terima. Nuri sudah nggak ada urusan sama Jamal dan keluarganya. Tinggal sekarang bagaimana Jamal bersikap kepada anaknya. Karena hubungan darah di antara mereka akan tetap ada. Lanjut Laras menggebu-gebu. Iya, kok malah jadi kamu yang marah-marah sih? Suaminya malah mencubit pipi Laras secara perlahan. Habis aku gak terima kalau Nuri membatalkan gugatan cerainya. Aku yang akan marah sama kamu. Loh, kok jadi aku sih? Melihat mereka berdua yang sedang berdebat membuatku tersenyum. Seperti itulah seharusnya orang yang berumah tangga. Apabila salah satunya marah, yang lain akan meredam amarahnya. Masalah diselesaikan mereka berdua. Tidak perlu ada campur tangan dari mertua, apalagi ditambah oleh celotehan ipar. Makanya rumah tanggaku berantakan karena ibu dan Mbak Lina ikut campur. Mas Jamal tidak mandiri dan tidak bisa bersikap tegas kepada orang tuanya. Seandainya saja Mas Jamal bisa bersikap tegas, mungkin saat ini pernikahanku akan baik-baik saja. Dan Mas Zaya tidak akan merasakan kesedihan yang mendalam sehingga membuatnya sakit. Tapi tidak ada kata seandainya. Semuanya sudah terjadi dan aku harus kuat untuk menghadapinya sendirian. Aku harus kuat demi Mas Zaya. Ponselku bergetar lama, menandakan ada sebuah panggilan masuk. Belum ku tengok benda pipih itu, bagaimana bila ternyata Mas Jamal yang menelpon, atau malah Mutia. Mungkin itu Mutia. Angkat saja Nuri, aku pengen dengar dia mau ngomong apa. Laras memintaku untuk mengangkat telepon ini. Ku letakkan tombol hijau bergambar telepon, lalu terdengarlah suara orang yang tidak ingin aku dengar. Nuri, cucuku kenapa bisa masuk rumah sakit? Kamu bagaimana sih jadi ibu? Gak becus ngurus anak? Kalau gak sanggup ya bilang, biar cucuku diurus sendiri sama Jamal. Suara ibu langsung mencecarku. Laras yang mendengarnya pun langsung menutup telinga. Berisik karena aku loudspeaker panggilan itu. Untunglah aku mengangkat panggilan ini di luar kamar. Kalau tidak akan mengganggu Mas Zaya yang sedang istirahat. Oh, tumben ibu panggil anakku cucu. Bukannya ibu pernah menyangkal kalau Mas Zaya adalah cucu ibu? Bukankah ibu sampai menyumpahi dia akan menjadi pelacur? Aku mengingatkan kembali hinaan dari ibu. Tapi sepertinya ibu pura-pura amnesia. Kamu ini Nuri, masa gitu aja dimasukin ke hati sih? Gak usah kamu baperan deh. Sekarang di mana Mas Zaya? Ibu malah lebih nyolot. Aku menghela nafas panjang. Bukan aku yang baperan, tapi memang mulut ibu yang keterlaluan hingga membuatku tidak bisa melupakannya begitu saja. Lalu kusebutkan nama rumah sakit dan kamar tempat Mas Zaya dirawat. Dan tanpa salam, ibu mematikan panggilan telepon itu. Sabar ya Nuri, cuma itu yang bisa Laras ucapkan. Karena memang posisi jauh dan tak mungkin aku memaki-maki di telepon. Aku mengangguk, padahal lusa sidang pertama. Tapi Mas Zaya masih belum boleh pulang. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Kasihan anak-anak di rumah sendirian. Laras memang sudah memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa.
Mereka dulu menikah muda. Anak yang paling besar baru saja masuk SMA. Suasana rumah sakit ini sepi. Mungkin karena masih tengah hari dan jam besuk belum tiba. Akhirnya aku memutuskan untuk ke musola rumah sakit ini untuk beribadah sebentar dan meminta perawat untuk menjaga anakku sebentar. Setelah sholat, aku memutuskan untuk mengisi perutku. Antrian yang lama membuatku harus menunggu lagi untuk dapat menikmati makanan siangku. Saat melihat jam yang ada di ponselku, membuatku menyadari kalau aku telah lebih dari 1 jam meninggalkan Mas Zaya sendirian. Bergegas aku kembali ke ruang rawat anakku, karena takut dia akan menangis mencariku. Betapa terkejutnya aku saat menyadari kalau ranjang Mas Zaya telah kosong. Bahkan tas yang berisi perlengkapan ganti pun sudah raib. Meja nakas kosong. Tidak ada lagi air mineral dan buah-buahan yang tergeletak di sana. Seketika aku panik dan segera memanggil perawat untuk bertanya apa yang telah terjadi. Mas Zaya, aku berteriak tanpa sadar, berlari mendatangi ruang rawat. Sus, di mana anakku, Sus? Keempat perawat yang sedang berjaga langsung menoleh. Aku mengenali salah satu perawat yang semalam memeriksa suhu anakku. Tadi dibawa paksa oleh ayahnya, Bu. Padahal dokter belum mengizinkannya. Tapi mereka memaksa. Akhirnya dengan berat hati kami mengizinkannya. Setelah membuat kesepakatan kalau kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi nanti. Lagi-lagi ulah Mas Jamal. Kalau dia datang, kenapa tidak menungguku? Langsung membawa pulang Mas Zaya. Padahal sudah jelas dia sedang sakit dan masih membutuhkan perawatan dokter. Sungguh rasanya aku ingin memaki-maki perawat ini karena mengizinkan Mas Jamal membawa anakku. Tapi tidak etis rasanya karena dia tidak tahu apa-apa. Aku menghela nafas pelan-pelan. Biaya rumah sakit, apakah sudah dibayar semua? Kalau yang itu belum, Bu. Suami ibu memberikan KTP-nya sebagai jaminan dan meminta ibu yang membayar. Kami berpikir tidak apa-apa karena tadi ibu pamit hanya untuk sholat. Allahu Akbar. Mas Jamal keterlaluan. Bahkan untuk membayar biaya rumah sakit anaknya pun, dia enggan. Baiklah kalau begitu, Sus. Aku akan menghubungi ayahnya Mas Zaya dulu ya. Nanti aku kesini lagi. Baik, Bu. Kami tunggu ya. Mohon segera dilunasi karena ini akan digunakan sebagai laporan. Mas Jamal benar-benar membuatku malu. Aku harus segera mengambil Mas Zaya kembali. Tapi kalau hanya datang seorang diri, pasti aku akan kalah karena dikeroyok mereka. Aku butuh seseorang yang kuat untuk bisa membantuku. Ku tekan nomor ponsel Adelia, karena memang dia yang memiliki koneksi luas. Halo Nuri, ada apa? Mas Zaya baik-baik saja kan? Sapa Adelia begitu panggilan tersambung. Iya, baik. Tapi dia sudah pulang. Lebih tepatnya dipaksa dibawa pulang oleh Mas Jamal. Aku pun menceritakan kejadian barusan kepada Adelia. Kurang ajar, bisa-bisanya ya Jamal berbuat seperti itu. Harus dikasih pelajaran dia. Tunggu aku Nuri, aku akan ikut ke sana. Nanti biar aku bawa satpamku yang berbadan besar itu. Pokoknya kamu harus nunggu aku ya. Tut tut tut. Telepon pun dimatikan. Kini aku akan menunggu Adelia dan kemudian mendatangi rumah Mas Jamal yang sudah lancang mengambil anakku. Setengah jam kemudian, Adelia akhirnya datang. Dia tidak sendirian, melainkan membawa 2 orang berbadan kekar yang berjalan di belakangnya. Dari tampangnya pun, mereka kelihatan seram. Mungkin mereka preman yang sudah bertobat, karena laki-laki berbadan besar tersebut berbeda dengan satpam yang ada di rumah Adelia kemarin. Sorry ya lama, tadi nungguin mereka dulu nih. Yang ini namanya Bang Samsul, dan yang baju hitam itu Bang Joni. Adelia memperkenalkan 2 orang yang disebut sebagai bodyguard itu. Salam kenal ya Bang, aku Nuri. Adelia sudah ceritakan? Ya, jawab mereka serempak, bahkan seperti berteriak. Kami berempat segera meluncur ke rumah Mas Jamal. Rumah yang kukira tidak akan pernah kudatangi lagi.
Setelah di sana, aku segera bergegas untuk masuk ke rumahnya. "Buka pintunya, Mas." Pintu rumah tertutup dengan rapat. Pintu itu juga terkunci dari dalam, membuatku kesulitan saat mencoba masuk ke rumah itu. "Mas Jamal, buka pintunya." Hening. Tidak ada jawaban ataupun suara dari dalam rumah. "Buka atau aku dobrak." Kembali aku berteriak di depan rumah ibu mertuaku. Biar saja para tetangga mendengarnya. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang kuinginkan adalah Mas saya. Karena sepertinya sia-sia saja aku berteriak, aku memutuskan untuk mengambil sebuah batu besar yang ada di halaman. Kulemparkan batu itu tepat ke jendela kaca di samping pintu, sehingga membuat jendela itu pecah berkeping-keping. "Nuri, kurang ajar banget ya kamu. Berani-beraninya kamu merusak rumahku." "Tuh, benar kan?" Suara cempreng ibu langsung keluar. "Siapa suruh tidak membuka pintu? Cepat buka pintunya, atau aku hancurkan rumah ini," teriakku marah. Adelia dan 2 bodyguardnya ku minta bersembunyi dan merekam kejadian ini, hanya untuk berjaga-jaga saja. "Heh, perempuan sialan, berani ya kamu datang ke sini sendirian?" Suara Mbak Lina terdengar dari luar. Aku heran, kenapa mereka memilih berteriak dari dalam rumah. Kenapa tidak langsung keluar saja? Ku ambil kembali batu kedua lalu prang, kembali kaca jendela yang kedua pecah. "Kurang ajar kamu, Nuri." Akhirnya ibu dan Mbak Lina membuka pintu. Keduanya berkacak pinggang. Matanya melotot dan semua urat lehernya keluar. Tampak sekali kalau mereka marah dengan apa yang telah aku lakukan barusan. "Akhirnya keluar juga kalian. Kembalikan anakku sekarang juga." Ku dekati 2 orang yang berbeda usia itu. Namun mereka bergeming, memilih tetap berdiri di depan pintu. "Minggir kalian. Dia tidak ada di sini." Gantian ibu yang berkata tepat di hadapanku. Karena sudah tidak sabar lagi, aku mendorong ibu ke samping, sehingga ia jatuh menimpa Mbak Lina yang kaget. Aku segera berlari ke dalam rumah, mencari Mas saya di setiap kamar, namun tidak kutemukan di mana dia berada. "Di mana anakku, Bu?" teriakku kesetanan. Rasa panik melanda karena sama sekali tidak kutemukan keberadaan anakku. Bahkan Mas Jamal pun tidak ada di sini. Kemana dia membawa anakku? Dikasih tahu nggak percaya sih. Anakmu nggak ada di sini. Bukannya tadi katamu di rumah sakit. Kenapa sekarang malah mencari ke sini? Nggak becus banget sih kamu ngurus anak. Mbak Lina mengejek dengan mencibikkan bibirnya. Tidak kudengar ucapannya. Ku cari lagi di setiap kamar, bahkan sampai ke dalam lemari dan kolong tempat tidur. Ibu dan Mbak Lina mengikuti dari belakang. "Itu lemari ibu, isinya perhiasan. Jangan sampai kamu mengambilnya kayak dulu ya." "Loh, bukannya ibu sudah lihat sendiri video itu? Siapa yang maling sebenarnya?" Jawabku tanpa mengalihkan pandangan mencari anakku. "Alah, itu kan cuma video editanmu. Mana mungkin ibu percaya. Bapak itu kan cinta mati sama ibu." "Iya, bapak itu cinta, ibu mati. Gitu kan maksudnya?" ujarku sekenanya. "Enak saja, bilang saja kalau kamu kalah saing kan sama ibu." Aku memutuskan untuk tidak menanggapi dan fokus mencari Mas Zaya. Apa mungkin Mas Jamal membawa Mas Zaya ke bengkel? Sepertinya aku harus mengecek ke sana juga. Keluar dari rumah melalui pintu belakang, aku melihat pintu gudang yang terkunci dari luar. Padahal biasanya pintu itu tidak pernah dikunci. Karena curiga, aku memutuskan untuk mendekati gudang itu. "Tunggu, mau ngapain kamu di situ?" Ibu berteriak dan langsung berlari ke arahku. Begitupun dengan Mbak Lina, dia langsung berdiri di depan pintu gudang. Aku yakin sekarang Mas Zaya pasti disembunyikan di sini. "Pulang sana, anakmu tidak ada di sini." Mbak Lina tetap berdiri di belakang pintu gudang. Samar-samar ku dengar suara tangisan dari dalam. Dan itu adalah suara Mas Zaya. "Astagfirullah, Mas Zaya."
Saat itulah Adelia dan kedua anak buahnya datang. Salah seorang dari mereka memegang ponsel yang merekam kejadian ini. "Minggir, Mbak, daripada kamu celaka." Aku berjalan perlahan, mendekati Mbak Lina yang gugup dan berkeringat dingin. Bang Samsul gantian mendekati Mbak Lina. Dengan mudahnya dia menyingkirkan tubuh Mbak Lina. Karena tidak ada kunci, Bang Samsul terpaksa mendobrak pintu itu dengan menggunakan linggis. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Di sana ada Mas Zaya yang sedang menangis kencang. Tubuh kecilnya diikat agar tidak bisa berjalan ataupun mengetuk pintu gudang. "Biadab kalian! Apa salahku sehingga kalian melakukan hal sekeji ini? Mas Zaya itu masih kecil. Dia itu sedang sakit. Di mana hati nurani kalian? Dasar setan!" Segera kurungkuh Mas Zaya yang bahkan sudah terdiam. Ia hanya bisa menangis. Bahkan matanya sampai memerah. Saking lamanya keluar air mata dari matanya yang kecil. "Bunda, Bunda!" Mas Zaya berteriak memanggil namaku. Segera ku lepas ikatan yang ada di kaki dan tangannya agar ia bisa bebas. "Nuri, bawa lagi ke rumah sakit." Adelia juga panik melihat keadaan anakku. Segera ia mengambil ponsel yang dipegang oleh salah satu bodyguardnya, lalu mengarahkan kamera itu kepada dua orang kejam ini. "Ini nih, nenek sama tante yang tega mengurung dan mengikat cucunya sendiri di gudang. Entah apa alasan mereka sampai hati melakukan hal seperti ini. Padahal anak kecil ini sedang sakit. Bantu viralin ya guys." Ternyata Adelia mengubah setelan menjadi live streaming. Mungkin di media sosial. "Hentikan! Norak banget sih kalian. Kalau nggak tahu alasannya jangan sok-sokan gitulah. Ini semua ada alasannya tahu." Kulihat Mbak Lina berusaha mengambil ponsel yang dipakai oleh Adelia. Tapi dia tidak bisa karena Adelia lebih tinggi dari Mbak Lina. "Nuri, cepat bawa anakmu ke rumah sakit. Di sini biar aku yang menyelesaikan mereka berdua." Adelia berteriak di sela-sela pergulatannya dengan Mbak Lina. Setelah Mas Zaya mulai tenang dan tangisnya mulai mereda, aku membawanya keluar. Tunggu dulu. Kamu mau kemana?" Ibu mencegahku yang sedang menggendong Mas Zaya. "Minggir, Bu." Sepertinya tidak perlu menjelaskan kemana aku akan membawa anakku. Dengan nada ketus, aku meminta ibu untuk menyingkir. Tapi ibu malah bergeming. Dia merentangkan kedua tangannya seakan menghalangiku. "Tidak boleh. Namanya anak kecil wajar kalau menangis. Nanti dia juga berhenti sendiri." Ibu berkata dengan santainya. Adelia yang melihat hal itu langsung berteriak, "Bang, bantuin Nuri. Kawal dia sampai rumah sakit." Tak berapa lama, dengan mudah bodyguard itu menyingkirkan tubuh ibu, lalu berada di depanku untuk melindungi kami berdua. Sesampainya di rumah sakit, untunglah Mas Zaya cepat ditangani. Sekarang ia sudah dipindahkan ke ruang rawat. Aku meminta pendampingan dokter psikologi karena takut mentalnya akan terganggu karena tadi Mas Zaya terlihat sangat ketakutan. Anak ibu masih lemah dan badannya sedikit demam. Lalu dokter itu menanyakan beberapa hal dan kujawab sesuai dengan kenyataan yang ada. Aku memilih rumah sakit yang berbeda. Takut kejadian kemarin terjadi lagi. Mereka benar-benar jahat. Tidak bisa kumaafkan. Perbuatan mereka tidak bisa ditolerir lagi. Anak sekecil itu mereka sekap di gudang yang gelap dan pengap. Belum lagi mungkin ada tikus atau hewan melata yang bersembunyi di sana. Mengingat gudang itu memang jarang dimasuki. Memikirkannya saja hampir membuatku gila. Terkadang orang dewasa pun akan ketakutan apabila dikunci di gudang dalam waktu yang lama. Apalagi ini anak kecil. Ingin rasanya aku berteriak marah, menyalurkan emosi yang berada di dalam dadaku. Harusnya tadi aku yang berada di sana menghajar ibu dan Mbak Lina. Apapun alasannya, tidak dibenarkan menghukum anak kecil dengan menguncinya di gudang. Kulihat wajah anakku yang tertidur dengan lelap. Sesekali dia terisak, meskipun matanya masih terpejam. Melihat wajahnya yang anteng dan damai, membuatku heran. Bagaimana bisa ibu setega itu kepada cucunya sendiri?
Padahal aku sudah berbaik hati memberitahukan soal sakitnya Mas Zaya kepada Mas Jamal. Kupikir setidaknya mereka akan berempati. Karena bagaimanapun juga, Mas Zaya adalah anak kandung Mas Jamal. Tapi ternyata aku salah besar. Berpikir positif kepada orang picik seperti mereka sudah sangat salah. Dengan kejadian ini membuatku sangat yakin untuk menutup segala akses komunikasi dengan mereka. Ini lebih baik daripada nanti Mas Zaya kenapa-napa. Cukup sekali saja aku kecolongan. Aku tidak bisa percaya lagi pada Mas Jamal dan keluarganya. Maafkan Bunda ya nak, karena keteledoran Bunda membuatmu harus mengalami hal seperti ini. Berulang kali aku meminta maaf kepada anakku. Dan beberapa kali juga aku memeriksa tubuh anakku. Memastikan dengan benar kalau dia tidak menjadi korban kekerasan ibu dan Mbak Lina yang membenciku. Malam semakin larut. Aku sudah tertidur di samping anakku saat ku dengar dia berbicara sambil tidur. Atut, Atut, bibir kecilnya bergumam. Air matanya menetes. Ibu mana yang tidak menangis melihat anaknya seperti ini? Bahkan di dalam tidurnya pun dia masih ketakutan. Meskipun tidak berteriak, tapi hal ini malah membuatku semakin teriris. Tenanglah sayang, Bunda ada di sini nak. Ku peluk dia dengan penuh rasa kasih sayang. Mencoba memberikan ketenangan dan kepercayaan. Menghapus air matanya yang terus mengalir di pipi kecilnya. Anak Bunda yang kuat ya. Jangan takut ya nak. Ada Bunda di sini. Bunda tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Ku eratkan pelukanku dan membelainya dengan lembut. Hingga akhirnya dia tertidur kembali. Halo Nuri, kamu di mana? Panggilan telepon dari Adelia pagi ini. Aku yang baru saja bangun tidur segera melihat jam. Ternyata sudah pukul 6 pagi. Aku sampai melewatkan sholat subuh karena semalaman berulang kali Mas Zaya terbangun dan mengigau. Aku masih di rumah sakit. Bukan rumah sakit yang kemarin tapi... Kalau begitu kamu siap-siap ya. Nanti bakalan dijemput sama Laras. Karena nanti kamu dan suaminya harus nyusul aku ke kantor polisi. Sementara Laras yang menggantikan kamu menunggui Mas Zaya. Jangan lupa kirim nama kamarnya ya. Adelia mematikan panggilan teleponnya. Sedikit aku belum paham apa yang dibicarakan. Kenapa Adelia bilang ada polisi? Lalu akhirnya aku sadar. Mungkin kemarin Adelia langsung membawa mereka ke polisi. Dan pagi ini memintaku datang untuk dimintai keterangan. Kulihat Mas Zaya hanya duduk diam di pangkuanku. Tidak seperti biasanya dia seperti ini. Kemarin, meskipun sedang sakit, dia masih mau aktif bergerak meskipun hanya di atas tempat tidur. Bahkan berceloteh ria khas anak kecil. Namun beda dengan sekarang. Dia hanya terdiam, termenung dan menatapku. Bahkan dia tidak mau lepas saat aku hendak ke kamar mandi. Dia akan menangis dengan kencang. Kenapa Mas Zaya menangis, Nuri? Laras datang bersama suaminya. Entah, dari tadi dia tidak mau ditinggal. Padahal aku mau mandi, mumpung kalian belum datang tadi. Mungkin dia merasa takut kalau sendirian di sini. Sini sayang, sama tante yuk, biar bunda kamu mandi dulu ya, biar nggak bau acem. Laras dengan wajah yang dibuat-buat membuat Mas Zaya tertawa. Buruan sana mandi Nuri, terus sarapan dulu. Aku sudah beliin kamu makanan. Baru setelah itu kalian berangkat ke kantor polisi. Laras yang selalu baik hati kepadaku membuatku merasa sangat bersyukur sekali bisa berteman dengannya. Selesai mandi, segera ku ambil nasi bungkus yang dibawa oleh Laras. Setengah jam kemudian semuanya telah selesai. Ini nggak apa-apa, Ras. Aku pergi cuma sama suamimu. Sebenarnya aku tidak enak kalau harus semobil berdua dengan suaminya Laras. Walaupun saat ini dia sebagai pengacaraku. Tidak apa-apa. Aku percaya kok sama kalian berdua. Kamu yang tahu sakitnya diselingkuhi pasti tidak akan melakukan hal yang sama kan? Jadi pergilah. Ini sudah hampir jam 8. Laras tersenyum lalu menyuruh kami berdua untuk segera pergi.
Mas Zaya juga senang ada Laras di sini. Buktinya dia tidak menangis saat aku pamitan kepadanya. Hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai di kantor polisi. Begitu sampai di sana, sudah ada Mas Jamal dan Mutia yang menungguku. Nuri, kenapa ibuku ada di kantor polisi? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mas Jamal juga sama sepertiku, baru saja datang. Apa kemarin tidak ada yang menceritakan kepada Mas Jamal? Kemarin kamu kemana, Mas? Kenapa kamu mengambil Mas Zaya dari rumah sakit tempatnya dirawat dan membawanya ke tempat ibu, lalu dengan sengaja meninggalkannya sendirian di sana? Mas Jamal masih kebingungan. Ibu yang meminta untuk menjemput Mas Zaya di rumah sakit. Katanya lebih enak kalau dirawat di rumah saja. Kalau di rumah sakit harus bayar mahal. Lalu karena masih harus bekerja, aku meninggalkan Mas Zaya bersama ibu di sana. Memangnya salah? Toh juga ibu itu kan neneknya. Benar dugaanku. Mas Jamal belum tahu sama sekali. Memangnya semalam kamu gak pulang? Dia lalu menggeleng. Aku tidur di rumah mama mertua. Ya, mama mertua itu ibunya Mutia. Karena letak rumah Mutia tepat di belakang bengkel itu. Aku heran bagaimana rumah sakit besar bisa percaya kepadamu kalau kamu adalah ayahnya. Padahal saat itu aku tidak ada di ruangan itu. Tentu saja awalnya mereka curiga, tapi aku tunjukkan foto kita saat kita menikah dulu. Fotomu dan foto Mas Zaya yang ada di ponselku. Begitu rupanya. Pantas saja rumah sakit itu akhirnya menyetujui keputusan Mas Jamal. Kamu salah kalau seperti itu, Mas. Mas Zaya belum sembuh, jadi tidak boleh dipaksa untuk pulang seperti itu. Sekarang ayo kita masuk, Mas, dan lihat sendiri apa yang sudah dilakukan oleh ibumu dan kakakmu kepada anakku. Aku berjalan mendahului Mas Jamal. Disusul Pak Fahri yang berada di sampingku. Di dalam sudah ada ibu, bapak dan Mbak Lina. Mereka duduk di depan seorang polisi yang sedang bertugas. Tapi di mana Adelia? Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Akhirnya kami semua duduk di ruangan ini, saling diam dan saling menatap satu sama lain. Tidak berapa lama datanglah Adelia. Dia juga bersama dengan suaminya. Sudah lengkap ya? Baik, kita mulai sekarang. Polisi itu membuka suara. Dia membawa kami ke ruangan lain untuk dimintai keterangan satu persatu. Hingga hampir setengah hari, baru semuanya selesai. Tentu saja aku menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kami telah mendengar keterangan dari kalian semua. Lalu kami akan mendalami lagi kejadian ini. Besok pagi kami harap lagi kehadiran kalian di sini. Terima kasih dan selamat siang. Sekarang seakan dua kubu saling berhadapan. Aku berempat dengan Adelia. Sedangkan di hadapanku ada Mas Jamal dan keluarganya. Kamu diam saja, Mas. Melihat anakmu diperlakukan tidak manusiawi oleh ibumu. Sama sekali tidak ada rasa marahkah di dirimu, Mas? Katanya menyayangi Mas Zaya, tapi melihatnya diperlakukan begitu kejam, kamu sebagai ayahnya malah diam saja. Nuri, tenanglah. Aku sudah tanya sama ibu. Mereka melakukan hal itu bukan untuk menyiksanya, tapi untuk mendidiknya. Mas Zaya berlari ke sana kemari, bahkan sampai merusak barang-barang yang ada di rumah. Pajangan ibu pun sampai dilempar oleh Mas Zaya sehingga pecah berkeping-keping. Dan kebetulan saat itu, Mas Zaya baru bermain di halaman, mencabuti tanaman bunga yang ibu tanam. Karena tidak bisa dikasih tahu untuk diam, maka ibu membawanya ke gudang karena tempat itulah yang paling dekat. Dan untuk alasan kenapa diikat, ibu bilang biar tidak merusak barang-barang yang ada di gudang. Mas Jamal menjelaskan panjang lebar. Ih, itu hanya alasan mereka, Adelia mengatakan ketidakpuasannya. Dan kamu percaya begitu saja, Mas? Teriakku tepat di wajah Mas Jamal. Betapa bodohnya dia kalau percaya begitu saja dengan ucapan ibu, bapak dan kakaknya. Mana mungkin Mas Zaya yang masih lemah dan sakit berlarian ke sana kemari. Bahkan sampai merusak barang-barang. Aku yakin itu hanya alasan ibu agar lolos dari jeratan hukum. Mana mungkin seorang ibu berbohong, Nuri? Mas Zaya memang anak yang nakal.
Dia tidak bisa diam dan tidak punya sopan santun kepada orang lebih tua. Mbak Lina ikut menambahi. Enak saja kalian bilang Mas Zaya itu nakal dan tidak punya sopan santun. Yang ngasuh dan membesarkan itu aku, bukan adikmu. Jadi akulah yang lebih tahu. Kalian itu gak punya akal ya. Bisa-bisanya anak sekecil itu dimasukkan ke dalam gudang. Pokoknya aku mau kasus ini diusut, biar kamu dan ibumu membusuk di penjara. Nuri, jaga mulutmu. Ibu yang kamu sumpahi ini ibuku. Mas Jamal tidak terima. Iya, dan anak yang dicelakai oleh mereka itu anakku. Kamu membela ibumu sampai mengabaikan anakmu sendiri, Mas. Aku juga akan membela Mas Zaya dari ayah sepertimu. Ibu maju lalu berkata di hadapanku. Bicara dengan orang bodoh memang susah, Mal. Ibu jelasin pun otaknya gak bakal sampai. Sudahlah, Mal. Kamu gak usah ngajak dia balik lagi. Bisa-bisa kalau sama dia, kamu gak punya harga diri lagi sebagai seorang laki-laki. Karena dia itu cuma bisa membangkang omongan suami. Apa ibu bilang? Aku yang emosi ingin menampar mulut ibu yang sembarangan bicara. Tanganku sudah melayang ke udara. Jangan Nuri, ini di kantor polisi. Pasti mereka sengaja bikin kamu marah dan menampar mereka. Mungkin mereka ingin balik melaporkanmu. Jangan kemakan taktik mereka Nuri. Tangan Pak Fahri mencegahku tepat sesaat sebelum telapakku menyentuh pipi ibu. Seketika aku tersadar, apa yang diucapkan oleh Pak Fahri ada benarnya. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk menampar ibu. Mungkin lain kali aku melakukan hal itu agar hatiku lebih puas. Tuh kan, kamu bisa lihat sendiri kan seberapa barbarnya istrimu, Mal. Ceraikan saja dia. Kamu juga kan sudah punya Mutia. Dia juga kan lagi hamil cucu ibu. Wanita seperti Nuri itu sama sekali tidak bisa dibanggakan. Aku yakin restoran itu juga hasil hutang. Paling bentar lagi juga bangkrut. Ibu berkacak pinggang di depanku. Hah? Tidak bisa dibanggakan? Apa nggak salah, Bu? Bukannya ibu yang tidak bisa dibanggakan sampai bapak selingkuh dengan teman kantornya yang lebih muda. Benar kan, Pak? Kataku sambil melirik ke arah bapak mertuaku yang mulai panik. Maksud kamu apa? Kata ibu mertuaku. Tanya saja sama suamimu itu, Bu. Apa saja yang telah dia lakukan kepada kekasih gelapnya di kantor. Pasti dia gak akan ngelak lagi. Nuri, jaga ucapanmu ya. Bapak gak senang kalau bapak difitnah sama kamu begini, kata bapak sambil berdiri dan mengepalkan tangannya. Oh, apa perlu bukti lagi ya, Pak? Kataku sambil memutarkan video saat bapak dan teman wanitanya itu berciuman mesra. Pak, apa bapak benar melakukan itu? Teriak Mas Jamal. Namun bapak hanya diam 1000 bahasa. Saat kuputar videonya lagi, bapak justru kabur dari ruangan sambil berkata, Iya, aku bosan dengan ibumu. Aku akan segera menceraikan dia. Sontak ibu berteriak-teriak tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh bapak. Mas Jamal sempat menarik tangan bapak dan ibu langsung ikut memukuli bapak. Namun semua tersentak saat 2 orang petugas polisi mendatangi ibu dan bapak mertua yang sedang berselisih. Ibu-ibu tolong bubar ya. Jangan bikin keributan di sini. Ini kantor polisi, bukan lapangan. Jadi silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing sebelum kalian semua saya tahan di sini. Seketika kami semua terdiam, bapak langsung kabur dari ruangan, dan tanpa dikomando lagi, rombongan semua meninggalkan ruangan itu. Aku masih mendengar suara teriakan dan tangisan ibu dari lorong pintu keluar. Aku meninggalkan kantor polisi dengan senyuman. Ya, aku berhasil menghancurkan keluarga suamiku, terutama ibu mertuaku yang harus rela menerima kenyataan ternyata suaminya memang selingkuh dan bahkan akan menceraikannya. Ditambah lagi Pak Fahri benar. Mulai besok semuanya sudah berubah. Jalan menuju status janda sudah semakin dekat. Tapi itu tidak masalah buatku. Lebih baik jadi janda terhormat daripada hidup berumah tangga tapi tidak bahagia. Setelah dari kantor polisi, aku segera menuju rumah sakit. Gimana, Ras? Mas Zaya rewel nggak? Aku menanyakan kabar Mas Zaya begitu sampai di rumah sakit. Enggak kok,
Dia sudah bisa cerita lagi. Ya, walaupun kadang menangis, tapi nggak sampai tantrum. Mendengar hal itu membuatku lega. Mas Zaya memang anak yang pintar. Bunda sayang sama kamu, nak. Aku mengecup puncak kepala Mas Zaya. Tadi dokternya ke sini, terus dia bilang Mas Zaya diobservasi dulu. Sekiranya nggak ada yang mengkhawatirkan, nanti sore sudah bisa pulang kok dia. Alhamdulillah, makasih banyak ya Ras. Pak Fahri juga. Entah bagaimana kalau tidak ada kalian berdua. Dengan tulus aku mengucapkan rasa terima kasih kepada pasangan suami istri ini. Sejak awal, Laras memang baik kepadaku. Dia yang pertama memberiku pekerjaan saat aku tidak memiliki uang. Laras juga yang memberikan semangat untuk mulai usaha. Dibantu Adelia tentu saja. Tanpa mereka semua, pasti aku masih berjualan keliling seperti dulu. Tak berapa lama, mereka berdua pamit pulang. Benar kata Laras, Mas Zaya sudah mulai ceria lagi. Yang sedikit berubah adalah dia sering menangis kalau ditinggal sendirian, meskipun hanya sekedar ke kamar mandi, ataupun membeli makanan di luar. Saat kutanya hal itu kepada dokter, dia bilang itu adalah semacam trauma bagi Mas Zaya, karena berada di gudang yang gelap dan sendirian. Karena kondisi Mas Zaya semakin membaik, dia diperbolehkan untuk pulang. Aku segera memesan taksi online setelah menebus obat Mas Zaya serta membayar biaya rumah sakit. Mas Zaya bobok dulu ya. Bunda mau bersih-bersih rumah. Mas Zaya seakan mengerti dan menggandeng tanganku, mengajak untuk pindah ke kamar. Dengan botol susu di tangannya, tak berapa lama Mas Zaya langsung tertidur. Aku mulai membersihkan rumah baru ini. Rumah yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri tanpa bantuan sedikit pun dari Mas Jamal. Dengan tema minimalis, membuat rumah ini elegan dan terkesan mewah, meskipun tidak terlalu luas. Tapi bila dibandingkan dengan rumah milik ibu, masih berbeda jauh. Karena bangunan ini lebih modern, sedangkan rumah ibu besar tapi menggunakan model rumah zaman dulu. Baru saja selesai makan malam, kulihat ponselku berdering. Ternyata Mas Jamal menelponku. Mau apa lagi dia malam-malam begini? Pakai video call lagi. Apa maksudnya? Aku mengabaikan panggilan itu. Tapi lagi-lagi Mas Jamal menghubunginya lagi. Karena kesal mendengar panggilan yang tidak henti-hentinya, membuatku memutuskan untuk mematikan ponsel milikku. Dan aku memutuskan untuk tidur. Pagi hari alarm berbunyi. Setelah sholat subuh, aku segera menyiapkan perlengkapan Mas Zaya, biar dia diasuh oleh Nita karena aku harus berangkat ke pengadilan. Mas Zaya, nanti main sama Tante Nita dulu ya. Bunda mau pergi sebentar. Kalau Bunda sudah selesai urusannya, nanti Bunda jemput Mas Zaya lagi ya. Oke? Namun Mas Zaya hanya diam saja. Mungkin belum begitu paham dengan apa yang aku ucapkan barusan. Jam 8 pagi semuanya sudah siap. Aku segera berangkat ke rumah Laras, yang juga berdekatan dengan rumah Nita. Sesampainya di sana, mereka berdua telah menungguku karena sebelumnya aku sudah mengirim pesan kepada mereka. Sudah siap, Nuri? Tanya Laras yang juga sudah berpakaian rapi. Sudah, kamu ikut sidang kan, Ras? Tanya aku memastikan. Laras menggeleng. Enggak bisa, Nuri. Kantor lagi banyak kerjaan. Takut laporan gak kekejar nanti pada akhir bulan. Aku doain ya, semoga sidangmu lancar. Laras menepuk pundakku untuk memberikan semangat. Dengan menggunakan mobil milik Pak Fahri, kami bertiga kemudian berangkat. Pak Fahri mengantar istrinya ke kantor sebelum kami ke pengadilan agama. Kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku ambil antrian dulu di sana. Pak Fahri menunjuk ruangan untuk mengambil nomor. Setelah mendapatkan tempat duduk, aku mulai menghidupkan ponsel yang sejak tadi malam aku matikan. Ada banyak notifikasi masuk dari nomor Mas Jamal. Juga beberapa pesan yang masuk secara bersamaan. Membaca pesan darinya hanya membuatku tertawa. Ngapain ketawa sendirian? Pak Fahri sudah selesai mengambil nomor. Dia lalu duduk di tempat yang agak jauh denganku. Baca sendiri, Pak.
Aku memberikan ponselku yang berisi pesan dari Mas Jamal. Hahaha. Pak Fahri juga ikut tertawa. Mas Jamal mengirim pesan kalau rumah sakit tempat dia meninggalkan KTP menghubunginya. Mereka meminta biaya rumah sakit segera dilunasi. Mas Jamal lalu menghubungiku berulang kali semalam. Lagaknya bilang orang kaya, suaminya PNS, anaknya kerja di tambang, menantunya juga punya bengkel, tapi bayar rumah sakit 5 juta saja sambat. Dimintai anaknya sendiri bilangnya nggak punya. Pak Fahri menertawakan ibu yang dibilang Mas Jamal tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Beberapa menit kemudian, aku terperanjat kaget saat mendengar suara masuk ke telingaku. Nuri, semalam aku menghubungimu berulang kali. Kenapa tidak kamu angkat? Rumah sakit belum kamu bayar ya? Mereka menelponku malam-malam tahu. Entah sejak kapan Mas Jamal sudah berada di tempat ini. Lah, kan kamu yang mengambil Mas saya secara paksa, Mas. Kenapa nggak kamu saja yang bayar sekalian? Bilangnya sayang sama anak, tapi nggak pernah ngasih nafkah buat anak. Itu namanya nggak tanggung jawab, Mas. Aku nggak mau berdebat. Kamu harus segera membayar rumah sakit itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengambil KTP milikku. Sebentar lagi Mutia akan melahirkan, dan aku membutuhkannya, Nuri. Mas Jamal mulai mengibah. Itu bukan urusanku, Mas. Mas saya juga anakmu, tapi kalau kamu mau KTP-nya kembali, ya kamu harus bayar dulu lah. Bukannya gajimu banyak. 5 juta tentu uang yang sedikit kan bagi kamu dan keluargamu? Aku berkata dengan santainya. Sementara wajah Mas Jamal sudah memerah. Kamu tahu sendiri kan, kalau gajiku sudah aku berikan kepada ibu, dan kondisi ibu segera stres berat, bahkan dirawat di rumah sakit, gara-gara kamu yang menyebarkan video bapak. Loh, emangnya aku salah ya, Mas? Aku ngasih informasi sesuai dengan faktanya kok. Tapi sekarang aku jadi pusing, Nuri. Bapak juga sekarang malah pergi dengan wanita itu. Itu bukan urusanku kan, Mas? Mas Jamal menjambak rambutnya dengan kasar. Semakin pelik masalah yang dia hadapi. Belum masalah orang tuanya selesai, ditambah lagi dia sepertinya kehabisan ide bagaimana membujukku agar mau membayar biaya rumah sakit itu. Sebenarnya aku bisa saja melunasinya, tapi biar Mas Jamal yang berusaha dulu untuk anaknya. Karena setelah itu, aku yakin Mas Jamal tidak akan menafkahi Mas Zaya. Nuri, panggilan sidang. Ayo kita mulai. Pak Jamal, silahkan Anda masuk juga. Pak Fahri menengahi. Aku akan mempersulit perceraian ini kalau kamu tidak mau membayar biaya rumah sakit itu. Ancam Mas Jamal serius. Aku tidak peduli, Mas, kataku sambil berlalu pergi meninggalkan Mas Jamal. Sidang pertama pun selesai dan akan dilanjutkan sidang berikutnya. Aku pun kembali ke tempat parkir di mana ibunya Lara sudah menungguku di sana. Perjalanan menuju rumah sakit, di sana sudah ada dokter yang menunggu. Dia meminta sampel darahku, juga mengambil rambutku. Aku sendiri meskipun bingung hanya menurut saja apa yang diminta oleh dokter. Sudah selesai, ayo kita makan, ajak Tante Anggun. Ibu Laras yang sengaja menemani aku dan suaminya Laras. Kami makan siang di rumah makan Padang. Makanan yang selalu menjadi favoritku. Tidak lupa aku membeli beberapa bungkus untuk Nita dan suaminya, karena sudah seharian ini mengasuh anakku. Aku memutuskan untuk menaiki taksi online saja, daripada merepotkan suami Laras lagi. Assalamualaikum Nita. Kuucapkan salam kepada wanita yang selama ini mengasuh anakku. Waalaikumsalam. Masuk Nuri, Mas Zaya masih tidur siang. Memasuki rumah Nita yang bersih dan tertata rapi, meskipun rumahnya tidak terlalu besar, membuatku merasa nyaman. Suamimu belum pulang ya? Nih, aku bawain makan siang buat kalian. Aku menyerahkan bungkusan berisi nasi Padang itu. Wah, makasih banyak ya. Aku memang belum masak sih. Suamiku paling bentar lagi pulang, karena dia selalu makan siang di rumah. Baru keluar lagi buat ngojek. Melihat Nita yang begitu senang mendapatkan sedikit makanan dariku membuatku tersentuh.
Mereka berdua saling menguatkan meskipun belum dihadirkan seorang anak di antara mereka. Mereka berdua bahagia hidup berdua dalam kesederhanaan. Kalau begitu aku pulang ya. Aku pamit begitu melihat mas saya sudah bangun. Dia langsung berlari ke arahku. Sama-sama. Nita melambaikan tangan ke arah kami berdua. Kita ke resto dulu yuk. Mas saya mau makan gak? Anakku mengangguk. Lalu dia tertawa riang menunjukkan giginya. Hal sederhana seperti ini pun sudah membuatku sangat bahagia. Melihat mas saya tersenyum menjadi prioritas utamaku saat ini. Waktu terus berlalu semenjak sidang pertama itu. Aku memutuskan untuk memblokir semua nomor Mas Jamal dan keluarganya. Sidang cerai berikutnya pun aku serahkan kepada Pak Fahri. Berulang kali aku mendapatkan laporan dari Nela kalau Mas Jamal mencariku ke restoran. Tapi tentu saja Nela tidak tahu aku pindah kemana. Karena hanya Laras dan Adelia yang tahu rumah baruku. Mas Jamal meminta nomorku, tapi lagi-lagi tidak diberikan oleh Nela. Karena aku sudah memberi pesan kepadanya. Memang sebelum kasus mas saya dibawa oleh ibu dan Mbak Lina, aku memberikan instruksi kepada Nela agar Mas Jamal dan keluarganya tidak bisa lagi seenaknya makan di sana tanpa membayar. Karena itu juga aku memutuskan untuk menyewa petugas keamanan di sana. Ada 2 orang yang bertugas setiap harinya, karena restoran itu semakin ramai. 1 di lantai bawah dan 1 lagi di lantai atas. Ruangan yang menjadi tempat tinggalku dulu sebelum membeli rumah. Nela dan karyawanku yang lainnya sudah paham kalau Mas Jamal dan keluarganya makan di sini, maka ada petugas keamanan yang mengawasinya. Karena takut mereka berniat melakukan hal yang menjatuhkan nama restoranku, seperti meletakkan kecoa atau hewan menjijikan lainnya, lalu berpura-pura kalau hewan itu berasal dari masakanku. Ibu dan Mbak Lina memang dulu pernah melakukan hal itu, tapi sayangnya dari CCTV di sana jelas terlihat kalau mereka sengaja meletakkan hewan itu di mangkuk dan piring mereka. Walaupun sudah ketahuan, mereka tidak juga jerah, selalu saja mencari kesalahan saat makan di restoranku. Meskipun sering menghina, tetap saja mereka datang ke sana. Aku hanya mendapatkan laporan karena memang sudah tidak pernah bertemu dengan mereka lagi. Mungkin karena ibu juga sekarang katanya sudah berada di rumah sakit jiwa, karena skandal suaminya aku bongkar. Akhirnya sebulan sudah terlewati. Aku mendapat kabar kalau pengadilan mengabulkan gugatanku. Tinggal menunggu akte perceraian keluar. Akhirnya aku resmi menyandang status janda dari Mas Jamal. Hal yang membuatku merasa yakin bahwa ini pilihan yang tepat. Di sisi lain, kondisi Mas Jamal dan keluarganya semakin tidak baik-baik saja. Mas Jamal sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Bengkel milik Mutia yang menjadi penopang perekonomiannya justru malah bangkrut dan kondisi keuangan mereka memprihatinkan. Bahkan untuk biaya persalinan saja, Mas Jamal katanya rela menjual semua aset milik Mutia. Mbak Lina juga sedang mendapatkan masalah yang rumit karena kini sudah tidak ada lagi yang membantu keuangannya. Setelah bapak mertuaku pergi meninggalkannya dengan wanita lain. Ditambah lagi ibu mertuaku, juga kondisinya semakin parah. Di rumah sakit jiwa, bahkan terpaksa harus ditempatkan di ruangan isolasi karena sering mengamuk. Aku tahu semua dari orang kepercayaan yang aku sewa untuk melihat kondisi suamiku dan keluarganya. Aku bukannya peduli pada mereka, justru aku ingin melihat karma apa yang mereka terima setelah berulang kali mereka menyakitiku, menghinaku, dan bahkan melakukan tindakan keji kepada Mas Zaya. Kini dengan hidup baruku yang sekarang, aku sangat bersyukur sekali. Bahkan aku sengaja mengajak Laras dan suaminya, Pak Fahri, serta Adelia dan suaminya untuk berkunjung ke rumah yang mengadakan syukuran ulang tahun Mas Zaya sekaligus. Bersyukur aku akhirnya bisa melalui semua cobaan yang Allah ujikan kepadaku. Mungkin masih ada yang kurang untukku sekarang, karena dengan kehidupanku yang sukses ini, aku justru hanya hidup berdua saja dengan Mas Zaya. Namun aku tidak buru-buru mencari ayah untuk Mas Zaya, karena aku ingin menghilangkan rasa traumaku dan Mas Zaya terlebih dahulu.
Dan aku akan mencoba menjalani kehidupan baruku nanti dengan mencari pendamping hidup yang memang mencintaiku dengan tulus apa adanya.